subscribe, dan bunyikan lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal latihan dan pembahasan materi trigonometri pada SMA kelas 10 semester 2. Oke, soal nomor 1 tentang perbandingan trigonometri dasar. Diketahui jika M siku DL jika panjang KL sama dengan 8 dan panjang LM sama 15, maka nilai dari kosek K adalah, konsepnya kita gunakan konsepnya sin perbandingan trigonometri. Penyelesaiannya, maka kita gambar dulu sketsanya segitiga KLM siku di L. Kita masuk ukurannya, KL sama dengan 8, LM nya sama dengan 15, maka KM nya adalah 17. Nilai dari kosek K kita bisa cari dengan 1 per sin K, yaitu 1 per sin demi depan bagi miring LM per KM. Kita masuk angkanya 1 per 15 per 17, dan diperoleh hasilnya adalah 17 per 15. Oke, soal nomor 2 tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Sebuah galah bersandar pada sebuah tembok jika sudut antara galah dan tembok adalah 60 derajat dan jarak antara ujung bawah adalah dengan tembok adalah 12 meter, maka panjang galah adalah berapa meter? Konsep yang digunakan adalah konsepnya sinus sama sinus saja. Nah, pilihannya, maka kita sketsa dulu gambarnya, gambar skala ABC, kemudian ambil adalah galanya kita misalkan, kemudian A adalah temboknya. Kita masukkan bahwa besaran sudut A adalah 60 derajat, kemudian BC nya 12 meter, maka kita bisa gunakan sinus alfa. Situ kalau gambar sin A sama dengan ABC per AB. Kita misalkan sin 60 derajat sama dengan 12 per AB. AB nya maka bisa dicari dengan 12 dibagi sin 60 derajat, yaitu 12 dibagi setengah akar 3, kita peroleh 24 per akar 3. Kemudian kita kalikan sekawannya, kali akar 3 per akar 3 sama dengan 24 akar 3 per 3, kita sederhanakan menjadi 8 akar 3. Kemudian kita tulis jawabnya di bawah, 8 akar 3. Oke. Soal nomor 3, perbandingan trigonometri pada sisi berelasi. Diberikan pernyataan berikut: cos 30 derajat sekian, tan 120 derajat sekian, sin 200 sekian, kemudian cos 300 sekian. Pernyataannya benar iyalah. Konsep yang kita gunakan adalah konsep tentang kuadran, kemudian sudut berelasi. Kuadran 1, 2, 3, 4, maka kita cek satu-satu. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sudah jelas. Kemudian kita cek yang belum. Nomor 2, tangan 120 derajat, maka kita gunakan tangan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan negatif tangan 60 derajat, karena tangan diagonal tangan 2 bernilai negatif. Nah, nilainya adalah negatif akar 3. Kemudian kita cek nomor 3, sin 270 derajat. Kita bisa cari dengan sin 180 derajat ditambah 90 derajat sama dengan sin 90 derajat di kuadran 3 sinus bernilai negatif, maka menjadi negatif 1. Dan kita cek yang keempat, cos 300 derajat. Kita bisa cari dengan cos 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Cos di kuadran 4 bernilai positif, maka jawabannya adalah setengah. Dan kita cek, maka pernyataan nomor 2 itu benar, nomor 3 benar, maka yang nomor 4 salah. Maka pernyataannya benar ialah nomor 1, 2, dan 3. Oke, sip. Oke, soal nomor 4 adalah tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Pada siku PGR, nilai kosekan P plus R sama dengan, konsep yang kita gunakan adalah sama, yaitu konsep tentang
kuadran dan sudut berelasi. Untuk penyelesaiannya kita gambar dulu segitiga PQR. Kemudian kita misalkan siku-sikunya di R. Nah, kita tahu bahwa jumlah ketika sudut pada segitiga besarnya adalah 180 derajat, maka P plus Q plus R sama dengan 180 derajat. P plus R maka 180 derajat dikurangi Q, maka kosek P plus R sama dengan kosek 180 derajat dikurangi Q, maka nilainya akan setara dengan kosek Q, karena kita tahu bahwa 180 derajat dikurangi Q itu berada di kuadran 2, maka nilai kosek tersebut akan setara dengan kosek Q. Nah, soal nomor 5 masih di perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. The value of sin 110 derajat ditambah sin 120 derajat dibagi dengan cos 210 derajat dikurangi cos 300 derajat. Konsep yang kita gunakan bersama itu tentang konsep kuadran dan sudut berelasi. Nah, untuk penyelesaian maka kita cari satu-satu, yaitu pertama kita cari dulu sin 150 derajat, maka bisa dicari dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat, maka akan setara dengan sin 30 derajat yang nilainya sama dengan setengah. Kemudian yang kedua adalah kita cari sin 120 derajat, bisa kita cari dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat yang nilainya sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Untuk berikutnya kita cari yang ketiga, yaitu cos 210 derajat. Nah, bisa kita cari dengan cos 180 derajat ditambah dengan 30 derajat, maka akan setara dengan cos 30 derajat yang nilainya sama dengan setengah akar 3, negatif setengah akar 3 ya, karena cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Dan yang keempat kita cek itu cos 300 derajat. Kita bicara dengan cos 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Cos di kuadran 4 bernilai positif, maka sama dengan setengah. Untuk berikutnya tinggal kita masukkan ke persamaan awal. Kita tulis dulu soalnya, sin 160 derajat ditambah sin 120 derajat dibagi dengan cos 210 derajat kemudian dikurangi dengan cos 300 derajat sama dengan kita masukkan angka yang telah kita dapatkan, yaitu sama dengan setengah ditambah dengan setengah akar 3 kemudian dibagi dengan negatif setengah akar 3 dikurangi setengah. Kemudian kita faktorkan itu, kita keluarkan setengahnya, jadi setengah dalam kurung 1 plus akar 3, kemudian penyebutnya adalah setengahnya kita keluarkan lagi, negatif setengah ya, negatif setengah dikurung 1 plus akar 3. Nah, itu 1 ditambah akar 3 nya sama 9 sama penyebut, maka bisa kita sederhanakan. Kemudian tinggal setengah dibagi negatif setengah, setengah dibagi negatif setengah hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti itulah jawaban akhirnya. Oke. Soal nomor 6 tentang identitas trigonometri. The simplest form of secant x dikurangi cos x dibagi sin x. Maka konsep yang kita gunakan ialah secant x sama dengan 1 cos x dan sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya maka kita samakan dulu yang atas, itu secant x bisa kita ubah menjadi 1 cos x dikurangi cos x per 1 dibagi dengan sin x. Nah, itu kan pengurangan pecahan, berarti kita samakan hukum menyebutnya cos x dan juga cos x. Nah, kemudian yang kiri menjadi 1 cos x, yang kanan menjadi cos x bagi 1 cos x kali cos x cos kuadrat x, nah, dibagi dengan sin x. Nah, kemudian itu 1 dikurangi cos kuadrat x, maka akan setara dengan sin kuadrat x sesuai dengan konsep di identitas trigonometri tadi. Maka sin kuadrat x per cos x, kemudian itu kan pembagian, kemudian saya balik menjadi perkalian
Jadi kali yang belakang dibalik, kalikan 1 per sin X. Itu yang atas sama bawah kan sin X, sin kontrol X sama sin X bisa disederhanakan. Yang bawah sin X nya habis, yang atas sin kontrol X tinggal sin X aja, maka menjadi tersisa sin X sebagai cos X dan hasil akhirnya adalah tangen X. Oke, soal nomor 7 tentang perbandingan trigonometri pada sudut negatif. Nilai dari cos X sama dengan negatif 12/15, di mana X adalah sudut tumpul. Maka nilai dari sin negatif X dibagi tangan negatifnya adalah, konsep yang digunakan adalah konsep perbandingan trigonometri pada sudut negatif, yaitu sin cos tangan. Untuk penjelasannya kita gambar dulu segitiganya. Karena dia adalah sudut tumpul, maka dia berada di kuadran 2 segitiganya. Nah, kemudian kita gambarkan segitiganya dan diketahui adalah cos X. Cos X kita gambarkan X nya di situ. Cos samping bermiring, sampingnya X berarti itu min 12 ya, negatif. Kemudian miringnya 15, maka nilai yang satunya adalah 9. Kemudian kita cari di situ nilai dari sin negatif X. Sin negatif X berarti sama dengan negatif sin X, maka sama dengan negatif sin demi depan bermiring, depannya X 9, kemudian miringnya 15, jadi negatif 9/15. Untuk tangan negatif X maka sama dengan negatif tangan X. Nah, negatif kita cari tangannya, tan di saat depan bagi samping, depannya X adalah 9 dan sampingnya X adalah min 12, maka menjadi min 12, maka kita temukan 9/12 untuk tangan negatifnya. Kemudian kita cari nilai dari sin negatif X dibagi tangan negatif X. Kita masukkan angka yang telah kita peroleh, sama dengan negatif 9/15 dibagi dengan 9/12. Kita hitung di situ yang kita tetap negatif 15 kali 12/9, kemudian kita sederhanakan negatif 9 sama 9 nya habis, kemudian 12 kita habis, kita sederhanakan bagi 3 4, yang bawah tinggal 5, sehingga tersisa sama dengan negatif 4/5. Itulah jawabannya. Oke, soal nomor 8 tentang grafik fungsi trigonometri. Grafik Y sama dengan 3 sin 2X mempunyai periode, maka konsep adalah situ Y sama dengan A sin B X plus alpha plus minus C. Adalah persamaan dari grafik fungsi trigonometri secara umum. Untuk penyelesaiannya maka kita tulis dulu grafik fungsinya Y sama dengan 3 sin 2X. Kita tahu bahwa 2 nya berarti nilai B nya. Kemudian untuk mencari periodenya sama dengan 2pi per B. 2pi itu adalah 360 derajat, kemudian dibagi dengan 2, maka menghasilkan 180 derajat. Maka periodenya adalah 180 derajat atau pi. Soal nomor 9 tentang grafik fungsi trigonometri. Grafik berikut adalah grafik fungsi. Nah, konsep yang digunakan adalah tetap sama tadi, yaitu persamaan grafik secara umum dia sama dengan A sin B X plus minus alpha plus minus C. Kita masukkan di situ dia sama dengan A sin B X plus minus alpha plus minus C. Kemudian nilai A adalah nilai amplitudenya, yaitu 4, karena grafiknya adalah mencapai maksimum dan minimum di 4 dan di 4. Maka 4 sin B. Sin B nya adalah, B itu adalah, kita tarik dulu dari 0 sampai ke 9 derajat adalah satu gelombang. Nah, sampai 360 derajat ada berapa gelombang, itu ada nilai B nya. Nah, karena ada 2 gelombang maka B nya adalah 2, maka 4 sin 2. Karena grafiknya agak bergeser dan nggak bergeser kiri maupun kanan, kemudian nggak bergeser semua, maka nggak ada nilai alpha maupun C, maka cukup 4 sin 2X. Jadi itulah nilai grafiknya. Y sama dengan 4 sin 2X, tapi ada syaratnya adalah dia cuma sampai X nya cuma sampai 200 derajat, maka dengan X lebih dari sama dengan 0 dari 200 derajat. Oke, soal nomor 10 grafik fungsi trigonometri.
Dari posisi trigonometri sama dengan 2 cos X dengan X-nya tersebut akan memotong sumbu X di titik berkoordinat. Kemudian yang B akan mencapai nilai maksimum pada nilai X sama dengan, pertama kita ubah dulu batasannya itu ke dalam derajat, yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 120 derajat. Untuk soal yang A itu memotong sumbu Y, berarti kalau sumbu Y X-nya sama dengan 0, jadi Y sama dengan 2 cos 3X, X-nya kita kali 0, berarti Y sama dengan 2 cos 3 kali 0, yaitu sama dengan 2 cos 0 derajat. Berarti 2 kalikan cos 0 itu 1, 2 kali 1 2. Berarti titik koordinatnya adalah X, Y kan, X-nya 0, Y-nya 2, berarti 0,2. Kemudian untuk soal yang B, disitu adalah grafik tersebut akan mencapai nilai minimum pada nilai X sama dengan, dia akan mencapai nilai minimum ketika Y-nya sama dengan min 2. Karena min 2 karena amplitudonya adalah 2, berarti ya akan menjadi maksimum di min 2 dan minimum di min 2. Berarti Y sama dengan 2 cos 3X, di Y-nya kan min 2, berarti min 2 sama dengan 2 cos 3 kali X. 2-nya kita balik ke kiri, jadi min 2 dibagi 2 sama dengan cos 3X. Min 2 dibagi 2 adalah negatif 1, jadi negatif 1 sama dengan cos 3X. Nah, cos 3X nya berarti kan nilainya negatif 1 adalah 180 derajat. Berarti X nya adalah 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Jadi dia akan mencapai nilai pada nilai X sama dengan 60 derajat. Oke, yang ada tadi adalah 0,2. Oke, sip. Demikianlah soal latihan dan pembahasan materi trigonometri matematika kelas 10 semester 2. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.